Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mata kuliah kecerdasan artifisial atau AI akan memaparkan hasil materi yang sudah kami cari, yaitu data science. Sebelum masuk ke materi, saya akan mengenalkan teman-teman kelompok saya, di mana ada saya sendiri, Mas Ayu Anggita Safira, selaku moderator, ada Mutia Ramadhani selaku pemateri, Kansa Putri Amanda selaku pemateri, Asalwa Aurelia Putri selaku pemateri, dan juga Erni Pipi Kurniasari selaku pemateri. Adapun isi materi yang akan kami jelaskan di sini, yang pertama data science intro, yang kedua data science math, yang ketiga data science statistik, dan yang terakhir ada data science advanced. Data science intro, sumber materi kami dari Kaggle, di mana ada data produk, isinya ada produk, harga, stok, rating, dan juga ketersediaan. Di mana produk yaitu nama produk seperti laptop ataupun smartphone, harga yaitu harga produk misalnya 1.000 atau 800, dan juga stok yaitu jumlah stok misalnya 20, 50, 75 atau lainnya. Selanjutnya yaitu rating atau ulasan pelanggan misalnya 4,5 ataupun 4,2. Yang terakhir ada ketersediaan. Apakah produk tersedia? Selanjutnya data nutrisi menggunakan melalui fungsi describe. Di situ ada count, min, std, min 25%, 50%, 75%, dan juga max. Count yaitu jumlah data valid, min artinya rata-rata, std standar deviasi, min nilai minimum, 25%, 50%, dan 75% yaitu kuartil data. Dan yang terakhir max ada nilai maksimum. Contohnya yaitu kalori, ada jumlah sampelnya 77, rata-rata kalori 501, dan kalori maksimum yaitu 1.220. Adapun tujuannya yaitu yang pertama mencari pola, identifikasi pola pada penjualan produk, misalnya hubungan stok dengan rating atau harga. Pada data nutrisi, mencari pola antara kalori dan komponen nutrisi lainnya. Yang kedua ada prediksi, membuat model prediksi penjualan produk berdasarkan harga, stok, dan rating. Dalam data nutrisi, memprediksi pencapaian target kalori berdasarkan produk yang dikonsumsi. Dan yang terakhir ada pengambilan keputusan, menggunakan pola dan prediksi untuk keputusan bisnis, seperti menambah stok produk populer atau menyesuaikan harga produk dengan rating rendah. Pada data nutrisi, membantu pelanggan memilih makanan sesuai kebutuhan. Selanjutnya, ini kami ada membuat data menggunakan data frame yang dimana sudah dijelaskan di awal tadi. Bisa dilihat codingannya. Dan selanjutnya ini adalah data yang menggunakan data preparation. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Mutia. Kepada Mutia, saya persilakan. Oke, jadi di data science math ini itu ada terdapat function math AX plus B dan plot dari data. Yang dimana function math ini A ini terdapat 4, B ini terdapat 9. Di sebelah kanan itu ada hasil outputnya dari codingan tersebut. Selanjutnya itu ada penjelasan slope dari data, yang dimana itu terdapat persamaan garis. Yang pertama itu ada kemiringan. Dalam persamaan ini, koefisien dari X adalah 4 yang mewakili kemiringan. Kemiringan menunjukkan seberapa cepat perubahan nilai Y untuk setiap perubahan satu satuan pada X. Di sini kemiringannya 4, yang berarti untuk setiap peningkatan satu satuan pada X, Y akan bertambah sebesar 4 satuan. Yang kedua itu ada titik potong atau B, yang dimana konstanta dalam persamaan ini adalah 9, yang mewakili titik potong pada sumbu Y. Ini adalah nilai yang saat X sama dengan 0, artinya garis ini memotong sumbu Y pada titik 9. Selanjutnya itu ada data science statistik. Terdapat cara membuat statistik menggunakan function describe.
Di sebelah kiri saya itu terdapat codingan dan hasil outputnya. Jadi dari penjelasan tersebut, dari hasil yang terlihat, dataset ini memiliki tiga kolom. Yang pertama itu ada tinggi badan, yang dimana kolom yang mempresentasikan tinggi badan individu dalam sentimeter. Rata-rata tinggi badan adalah 169,30 cm. Rentang tinggi badan adalah 158,50 cm hingga 178,50 cm. Berat badannya itu kolom yang mempresentasikan berat badan individu dalam kilogram. Rata-rata berat badan adalah 66,60 kilogram. Berat badan bervariasi dari 58 kilogram hingga 73,75 kilogram. Usia atau tahun terdapat pada kolom yang menunjukkan usia individu dalam tahun. Rata-rata usia adalah 28 hingga 28,20 tahun dengan rentang usia antara 25 hingga 35 tahun. Selanjutnya itu ada membuat presentile beserta penjelasannya, yang dimana di sebelah kiri ini terdapat codingannya dan di bawahnya itu terdapat hasil outputnya. Dari penjelasan tersebut, percentile ini yang ke-20 adalah nilai di mana 20% dari data terletak di bawah atau sama dengan nilai tersebut. Dalam konteks data ini, percentile ke-20 menunjukkan bahwa 20% dari peserta maraton memiliki usia 29 tahun atau lebih muda. Selanjutnya itu ada membuat STD manual. Di sebelah kiri ini terdapat codingannya dan di bawahnya itu terdapat outputnya. Pada penjelasan tersebut, standar devisi atau STD mengukur seberapa jauh data tersebut dari rata-ratanya. Dengan nilai yang lebih besar berarti penyebaran lebih lebar. STD adalah akar kuadrat dari variasi. Contoh STD dari gambar sebelumnya yaitu kalori itu ada 307,61. Sodium itu ada 613,43. Trans fat itu terdapat 1,13. Dan pada interpretasinya itu STD tinggi, kalori, dan sodium itu data lebih lebih tersebar. Yang kedua itu STD rendah, yang dimana itu ada trans fat, data lebih dekat ke rata-rata. Jadi standar devisi menunjukkan tingkat variasi atau konsistensi data dalam satuan asli variabel tersebut. Oke, terima kasih kepada Mutia. Selanjutnya, materi akan dijelaskan oleh Saudari Kansa. Pada Saudari Kansa, saya persilahkan. Baik, selanjutnya yaitu membuat flow variation. Jadi yang sebelah kiri ini ada codingan dan ada outputnya. Nah, untuk penjelasannya yaitu coefficient of variation adalah ukuran variasi relatif yang dihitung sebagai rasio standar deviasi terhadap rata-rata pada data nutrisi ini, yang dimana CP ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar variasi nilai gizi tiap kolom seperti kalori, lemak, natrium, relatif terhadap rata-ratanya. Misalnya CP kalori sebesar 1,48 berarti variasi kalori sebesar 148% dari rata-rata. Sementara sodiumnya memiliki CP tinggi yaitu 2,95 yang menunjukkan variabilitas natrium yang sangat besar. Selanjutnya yaitu membuat variation, di mana di sebelah kiri ini ada codingan dan hasil outputnya. Untuk penjelasannya yaitu variasi ini mengukur seberapa jauh data tersebar dari rata-ratanya. Semakin besar variasinya, semakin terbesar juga datanya. Nah, dari gambar tersebut, variasi beberapa kolom adalah seperti kalori, yang dimana 93,396,66, part kalorinya ada 33.559,49. Untuk sodiumnya yaitu 3.714,4 dan yang terakhir yaitu ada transfer yang dimana 1,26. Nah, untuk interpretasinya variasi tinggi sodiumnya itu datanya sangat lebih besar, sedangkan variasi terendahnya yaitu trans fat yang dimana data cenderung mendeteksi rata-rata.
Jadi variasi membantu memahami tingkat variasi data pada setiap kolom. Selanjutnya yaitu membuat koefisien correlation beserta penjelasannya. Nah, yang di sebelah kiri ini ada codingannya beserta outputnya, yang dimana yaitu kode ini bertujuan untuk memvisualisasikan hubungan antara fat dan kolesterol menggunakan scatter plot. Korelasi itu yang pertama yaitu koefisien, yang dimana korelasi mengukurkan hubungan linier antara dua variabel dengan nilai berkisar dari satu korelasi positif sempurna, yang nol yaitu tidak ada korelasi, min satu yaitu korelasi negatif sempurna. Nah, jika scatter plot ini menunjukkan pola naik atau korelasi positif, atau turun korelasi negatif, maka ada hubungan antara lemak dan kolesterol tersebut. Nah, selanjutnya yaitu membuat correlation matrix, yaitu ada codingannya beserta outputnya. Nah, untuk penjelasannya yaitu matriks korelasi ini adalah tabel yang menunjukkan hubungan antara variabel dan dataset, yang dimana nilai korelasi berkisar antara min 1 hingga 1. Yang satu ini menghubungkan positif sempurna ketika satu variabel meningkat, variabel lain juga meningkat. Nah, kalau untuk nol ini tidak ada hubungan linear antara dua variabel. Kalau min satu ini hubungan negatif sempurna ketika satu variabel meningkat, variabel yang lainnya akan menurun. Nah, dalam matriks ini kita bisa melihat nilai korelasi antara berbagai variabel dalam dataset. Korelasi ini dihitung menggunakan metode Pearson yang mengukur hubungan linier antara dua variabel. Nah, hubungan antara variabel korelasi ini sangat signifikan yang terlihat dari matriks, seperti glucose dan outcome 0,47, yang dimana nilai korelasi ini 0,47 ini menunjukkan hubungan positif moderat antara kadar glukosa dan outcome atau yang diagnosa diabetesnya, yang berarti seperti tinggi kadar glukosa dalam darah, yang dimana semakin besar kemungkinan individu tersebut diagnosa dengan diabetes, yang dimana uh, dalam codingan ini menjelaskan tentang diabetes. Oke, terima kasih kepada Saudari Kansa atas penjelasan materinya. Selanjutnya materi akan dijelaskan oleh Saudari Salwa. Pada Salwa, saya persilakan. Baik, yang selanjutnya saya akan membahas mengenai data science advice. Yang pertama kami membuat regression table. Di sini terdapat kode yang telah kami buat, lalu terdapat outputnya seperti yang terlampir. Next. Baik, yang selanjutnya penjelasan mengenai regression info. Pada gambar tersebut telah diberitahukan yang mana regression info. Yang pertama yaitu depth variable sama dengan kalori Barnage. Jadi model ini tuh mencoba memprediksi berapa banyak kalori yang akan terbakar berdasarkan variabel independen seperti rata-rata denyut nadi. Lalu selanjutnya adalah model sama dengan OLS. Jadi metode yang digunakan pada regression info ini adalah OLS atau ordinary least square. Tujuannya ini untuk meminimalkan kesalahan kuadrat antara prediksi dan data aktual. Lalu selanjutnya adalah metode yang sama dengan least square. Jadi metode least square ini mencoba meminimalkan perbedaan kuadrat antara nilai yang sebenarnya dengan nilai yang diprediksi oleh model. Lalu pada regression info ini terdapat date atau tanggalnya ini menunjukkan bahwa analisis ini dilakukan pada tanggal 29 September 2020, yang dimana tanggal ini dihitung melalui dalam Python. Lalu sebenarnya adalah time atau waktunya ini menunjukkan bahwa waktu analisis ini pukul 17.48, yang dimana ini dihitung dalam Python. Lalu yang terakhir adalah nomor observation, itu sama dengan 163. Jadi maksudnya ini data 163 ini digunakan dalam model ini, yang artinya kita memiliki 163 pengamatan atau sampel untuk menganalisis hubungan antara denyut nadi rata-rata dan kalori yang terbakar.
Baiklah, selanjutnya ini mengenai regression coefficient, di mana di regression coefficient ini menekankan tentang intercept 346,8662. Ini adalah nilai konstanta regresi. Artinya itu, jika nilai variabel independen, atau dalam hal ini average false, sama dengan 0, maka nilai prediksi dari variabel dependen, seperti misalnya variabel target yang diprediksi, akan sebesar 346,8662. Ini adalah nilai dasar ketika tidak ada pengaruh dari variabel independen. Lalu selanjutnya mengenai average false, di mana nilainya ini adalah 0,3296. Jadi koefisien ini menunjukkan pengaruh variabel average false terhadap variabel dependen. Untuk setiap kenaikan 1 unit pada average false, nilai variabel dependen akan meningkat sebesar 0,3296 dengan asumsi variabel lain tetap konstan. Ini artinya itu semakin tinggi denyut nadi, maka semakin tinggi juga hasil prediksinya, meskipun kenaikannya kecil. Baik, selanjutnya ini penjelasan mengenai regression p-value. Pada gambar ini terdapat di mana p-value itu berada. Jadi pertama ini ada STDR atau standard error. Standard error ini mengukur tingkat ketidakpastian dalam estimasi koefisien. Semakin kecil nilainya, semakin baik prediksi model. Contoh standar error baris pertama yakni 160.615. Ini artinya tuh kurang akurat. Sedangkan yang baris kedua ini ada 1478. Ini artinya lebih akurat. Lalu selanjutnya yaitu T atau T statistik. Jadi T statistik tinggi seperti 2160 pada baris pertama itu mengarah pada p-value yang lebih kecil, menunjukkan signifikansi yang lebih besar. Sebaliknya, pada T statistik rendah seperti 0,223 pada baris kedua menghasilkan p-value yang lebih besar. Lalu selanjutnya ini atau disebut juga dengan p-value. P-value ini mengindikasikan signifikan koefisien. P-value kecil, p-value p-value kecil atau kurang dari 0,05 ini menunjukkan pengaruh signifikan. Contohnya pada baris pertama, P sama dengan 0,032. Sedangkan p-value besar, contohnya seperti baris kedua P, yakni 0,824, menunjukkan tidak signifikan. Lalu yang terakhir ini, pada gambar ini terdapat 0,025 sampai 0,975, atau bisa disebut juga confidence interval. Jadi confidence interval ini menunjukkan rentang di mana koefisien sebenarnya berada. Jika tidak mencakup 0, koefisien dianggap signifikan. Contohnya pada baris pertama ini ada 29,682 sampai 66,4,050. Itu artinya signifikan. Sedangkan yang baris kedua ini, yakni minus 2,588 sampai 3,247, ini tidak menunjukkan adanya nilai tidak signifikan. Oke, terima kasih kepada Saudari Salwa atas penyampaian materinya. Selanjutnya, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Pipi. Kepada Pipi, saya persilakan. Baiklah, materi selanjutnya itu penjelasan mengenai regression R-square, yang dimana di sini adalah R-square adalah ukuran statistik yang menunjukkan seberapa baik data yang diamati cocok dengan model regresi yang digunakan. Nilai R-square berkisar dari 0 hingga 1. Semakin tinggi nilainya, semakin baik model tersebut dalam memprediksi hasil. Secara matematis, R-square dihitung sebagai proporsi total variasi yang dapat dijelaskan oleh model regresi. Misalnya, jika R-square bernilai 0,823, berarti 82,3%. Variasi dari variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen yang ada dalam model. Sebaliknya, jika nilai 0,
ini menunjukkan bahwa model memiliki kemampuan yang baik dalam menjelaskan hubungan antara variabel-variabel tersebut. Lalu selanjutnya yaitu R square sama dengan 1. Model sempurna dalam menjelaskan data. Jadi, R square mendekati 1, model sangat baik dalam menjelaskan hubungan variabel. Lalu selanjutnya R square mendekati 0, model kurang baik dalam menjelaskan data. Selanjutnya yaitu penjelasan regression scale atau menambah variabel. Di mana variabel dalam model regresi seringkali dapat meningkatkan kemampuan model untuk memprediksi hasil. Namun, penting untuk mempertimbangkan kualitas variabel yang ditambahkan ketika variabel baru ditambah. Next. Kelas selanjutnya yaitu R squared yang dimana digunakan dalam regresi linier untuk mengukur seberapa baik garis regresi sesuai dengan data. Semakin tinggi nilai R squared maksimal 1, semakin baik garis tersebut mencocokkan data. Baiklah, dalam contoh, model regresi digunakan untuk memprediksi CO2 emission dalam mobil berdasarkan beratnya. Jika R squared sama dengan 0,76, itu berarti 76% dari cukup variasi emisi CO2. Bisa dijelaskan oleh variabel berat mobil. Model ini cukup baik, tetapi masih ada 24 variasi yang tidak dijelaskan. Next. Baik, sebelumnya yaitu ada penjelasan tentang regression test, di mana sebuah kasus regresi linear ini dijelaskan dengan prediksi emisi CO2 mobil menggunakan dua variabel independen, yaitu berat mobil dan volume mesin. Nah, yang dimana ini adalah contoh regresi linear berganda yang dimana lebih dari satu variabel yang digunakan untuk memprediksi variabel dependen atau emisi CO2. Nah, dengan menambahkan lebih banyak variabel atau volume mesin. Model ini menjadi lebih kompleks dan diharapkan dapat menghasilkan prediksi yang lebih akurat dibandingkan hanya menggunakan satu variabel. Selanjutnya, yang terakhir yaitu ada kesimpulan dari materi kami yang sudah kami jelaskan. Dengan mempelajari data science, kami dapat mengetahui bahwa proses ini berfokus pada analisis data untuk menemukan pola, membuat prediksi, maupun mendukung pengambilan keputusan. Melalui pembuatan data frame, persiapan data, penerapan fungsi matematika, dan visualisasi data, kita dapat memahami karakteristik data. Konsep regresi, korelasi, serta perhitungan variasi membantu menggambarkan hubungan antar variabel. Regresi digunakan untuk memodelkan hubungan dan membuat prediksi. Sementara analisis statistik mendalam memberikan wawasan yang lebih akurat tentang data yang dianalisis. Mungkin sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, saya memohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.